Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah majelis ta'lim dan salat zuhur Masjid Baitul Bahri yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang hari yang berbarakah ini izinkan kami kembali menyampaikan faedah-faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita, yang masih berkenaan dengan pembahasan seputar al-jannah, syurga. Wabil khusus kita masih mengkaji tentang amalan-amalan saleh yang menghantarkan seorang hamba kepada syurganya Allah Azza wa Jalla. Syurga sebuah negeri yang isinya merupakan kenikmatan-kenikmatan yang seorang hamba yang beriman dan saleh akan diizinkan untuk memasukinya di hari kiamat kelak dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang menghantarkan kita insyaallah menuju syurganya Allah dengan proses yang mudah adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun di ayat-ayat pertamanya, wabil khusus di 10 ayat pertamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diwahyukan surah Al-Mu'minun atau 10 ayat pertama surah Al-Mu'minun, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias mengabarkan kepada para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan riwayat tersebut juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diwahyukan tentang 10 ayat. Barang siapa yang mempraktekannya, maka dia pasti masuk ke dalam surga, pasti masuk ke dalam surga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza tamwihun minallahi azza wa jalla bi dzikri ibadihi al-mu'minin wa dzikri falahihim wa sa'adatihim. Ini merupakan sebuah berita dari Allah Azza wa Jalla, sebuah penyemangat dari Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Apakah kita ingin mengetahui bagaimana cara menjadi hamba yang beruntung yang akan dimasukkan ke dalam surga? Maka kita simak atau kita tadabburi ayat-ayat ini. Wa bi ayyi syai'in wasalu ila
al-hathu 'ala al-ittisafi bi sifatihim. Di ayat yang pertama ini kata Al-Allamah Ibnu Sa'di, kita dianjurkan untuk selalu menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, yakni menjaga nikmat iman dengan selalu bersemangat mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa targhib fiha, dan ayat yang pertama ini merupakan motivasi bagi kita orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Falyazinil 'abdu nafsahu wa ghairahu 'ala hadhil ayat. Hendaknya seorang hamba dan yang lainnya senantiasa menjadikan ayat-ayat ini sebagai barometer. Ya'rifu bidzalika ma ma'ahu wa ma ma'a ghairihi minal iman, ziyadatan wa naqsan, kathratan wa qillatan. Hendaknya seorang hamba selalu mengevaluasi dirinya tentang keimanan yang ada pada dirinya, baik bertambah atau berkurangnya, atau banyak maupun sedikitnya. Yakni jemaah sekalian, sebagaimana sebagian hamba mereka selalu mengevaluasi kinerjanya atau urusan dunianya, maka alangkah lebih baik juga ketika seorang hamba selalu berusaha mengevaluasi, introspeksi diri, memeriksa kondisi keimanannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, bagaimana atau orang beriman yang bagaimana yang akan beruntung? Di ayat keduanya kata Allah Azza wa Jalla, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa itu khusyuk dalam salatnya? Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Sa'di rahimahullah, wal khusyu'u fi shalah, khusyuk di dalam salat maknanya adalah huwa hudurul qalbi, hadirnya hati, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang salat itu khusyuk, karena sebagian orang yang salat mereka sambil memikirkan perkara dunia. Maka definisi khusyuk kata beliau adalah hati hadir, senantiasa hadir, sadar, ya tidak lalai, karena dia sedang berada di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah Azza wa Jalla, mustahdiran liqurbi, dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dia bukan berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan makhluk, namun dia sedang berhadapan dengan sang raja di raja yang maha kuat lagi maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Maka alangkah besarnya perkara salat dalam Islam. Fayaskuna lidzalika qalbuh, sehingga hatinya pasti menjadi tenang, wa tatma'inna nafsuh, dan jiwanya pun mengalami tumanina, sama kenyamanan dan ketenangan, wa taskuna harakatuh, dan gerak-geriknya perbuatannya pun tenang, wa yaqillal tifatuh, dan kelalaiannya pun makin minim, muta'addiban baina yaday rabbih, dan dia menjadi orang yang beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla, mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatih, dan dia senantiasa merenungi apa yang dia ucapkan dan dia perbuat dalam salatnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar sambil dia merenung bahwa mana Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita selaku hamba maha kecil, maha lemah, maha tidak mampu berbuat apa-apa. Dan semua gerak-geriknya dalam salat seperti ruku', sujud, di mana seorang hamba menjadikan kepalanya berada di bawah, bahkan lebih tinggi duburnya daripada kepalanya, yang menunjukkan bahwa seorang hamba dalam sujudnya benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Min awwali salatih ila akhiriha, dari awal salat sampai berakhirnya, yakni dari permulaan sampai berakhirnya. Fatantafi bidzalikal waswas wal afkarur raddiyah, sehingga pemikiran-pemikiran atau hal-hal was-was, keraguan-raguan dan pikiran-pikiran yang melalaikan pun akan hilang. Wa hadza ruhus shalah, dan ini merupakan inti daripada salat. Wal maqsudu minha, dan tujuan daripada salat yang kita kerjakan bukan sekedar gerakan, apalagi kegiatan rutin harian, bukan jemaah. Salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang wajib kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Tujuan kita selesai salat adalah hati tenang, jiwa raga pun tenang, kesolehan bertambah, ketakwaan dan keimanan pun meningkat, sehingga kita menjadi hamba yang lebih baik lagi kualitas imannya setelah salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, wa huwa alladhi yuktabu lil 'abdi, dan itulah yang dicatat bagi seorang hamba.
Fassalatul lati la khusyu'a fiha wala hudura qalbin, salat yang tidak ada kekhusyuan dan tidak hadir hatinya, yakni dia lalai dalam salatnya, hatinya berfikir kemana-mana. Wa in kanat mujzi'atan muthaban 'alaiha, meskipun secara hukum fikih salatnya sah, fa inna thawaba 'ala hasabi ma ya'qilul qalbu minha, maka pahalanya tergantung kekhusyuan, tergantung tadabbur hatinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingin menjadi orang-orang beriman yang beruntung, yang dijamin surga, maka kita wajib khusyuk dalam salat dan kita wajib senantiasa tumanina, karena itulah yang tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang beriman atau ciri orang beriman yang selanjutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka orang yang senantiasa menjauhi al-laghu. Al-laghu maknanya adalah al-kalamul ladzi la khaira fihi wa la faidah, menghindari obrolan-obrolan, percakapan-percakapan yang tidak ada faidahnya. Kalau di zaman sekarang, baik offline maupun online, baik secara langsung maupun mungkin di sosial media, di grup WhatsApp, di kolom komentar dan lain-lain, ciri-ciri orang beriman yang dijamin menjadi pewaris surga adalah yang senantiasa menghindarkan diri dari kelalaian, menghindarkan diri dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Raghbatan anhu, seraya dia tidak suka dengan obrolan-obrolan seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang sangat masyhur di telinga-telinga kita, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri-ciri kebagusan atau kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang beriman senantiasa menghindarkan diri dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat padahal hukum asalnya mubah, maka ijtinabuhum aw i'raduhum 'anil muharram min babi aula wa ahra, maka sudah pasti yang namanya orang-orang beriman itu sudah akan lebih bisa menjauhi yang haram-haram. Obrolan-obrolan yang mubah atau sifatnya boleh saja dia tinggalkan kalau tidak bermanfaat, apalagi obrolan pembicaraan yang haram yang terkandung di dalamnya ghibah, membuka aib seorang muslim, adu domba, fitnah, celaan dan lain sebagainya, maka orang beriman min babi aula sudah lebih pasti bisa meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi SAW pernah mengabarkan sebuah kabar yang mengejutkan bagi para sahabat, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal bahwa kunci segala perkara, pokok segala perkara adalah kuffa 'alaika hadza. Nabi sambil menunjuk ke lisannya, jaga oleh kamu benda ini, yaitu lisan, jaga lisanmu. Lalu Mu'adz ibnu Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Ainna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab cuma gara-gara lisan? Maka Nabi SAW menjawab, "Thakilatka ummuk," semoga ibumu kehilanganmu. Ya, ini kalimat peringatan keras dari Nabi SAW. "Wa hal yakubbun nas finnar ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Tidaklah seorang hamba atau para hamba di hari kiamat tersungkur wajah mereka sampai terjerembab ke dalam api neraka, melainkan karena ulah-ulah lisan-lisan mereka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang beriman calon pewaris surga itu mereka selalu menghindarkan diri dari obrolan-obrolan, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, termasuk juga menulis status atau tulisan yang tidak ada manfaat, atau menulis tulisan atau menukil tulisan di sosial media yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita hindari, karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis, semua yang kita nukil, meskipun kita hanya copy paste, jamaah sekalian, tetap kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Yang berikutnya, orang beriman calon pewaris surga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang senantiasa menunaikan zakat.
Menunaikan zakat yakni mereka muadduna li zakati amwalihim, senantiasa menunaikan zakat-zakat harta-harta mereka, ala ikhtilafi ajnasil amwal, ya sesuai dengan perbedaan macam-macam hartanya. Kalau dia punya peternakan, tunaikan zakat peternakannya. Kalau dia punya emas atau perak, tunaikan zakat emas atau peraknya. Kalau dia punya uang, maka tunaikan zakat uangnya. Kalau dia berada di penghujung bulan Ramadan, maka tunaikan zakat fitrinya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Yang kata para ulama juga, mereka selalu berusaha untuk memperbagus muamalah mereka kepada Allah dengan menjadikan sholat mereka menjadi sholat yang khusyuk, dan mereka juga selalu berusaha memperbagus muamalah atau sosialisasi mereka bersama manusia dengan cara menunaikan zakat kepada mereka. Jadi orang-orang beriman tidak hanya memperbagus sholatnya, dia juga memperbagus cara bergaulnya kepada sesama manusia. Di antaranya dengan menunaikan zakat, menunaikan infak atau sedekahnya atau zakat hartanya kepada orang yang membutuhkan. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ciri-ciri orang beriman pewaris surga adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan ini yang banyak disepelekan oleh banyak manusia, yaitu ciri-ciri orang beriman yang akan menjadi pewaris surga adalah yang senantiasa menjaga kemaluannya, memelihara kemaluannya. Ya, dari apa? Aniz zina, dari perzinahan. Wa min tamami hifdhiha tajannubu ma yad'u ila dzalik. Dan di antara bentuk menjaga kemaluan dengan sempurna adalah menghindari hal-hal yang menjerumuskan kepada zina. Seperti apa? Pacaran, mengumbar pandangan kepada yang tidak halal, kepada yang haram, yang menyebabkan seseorang akhirnya tertarik. Dia zina mata, zina hati, zina tangan, zina kaki. Dia menghantarkan langkah-langkahnya kepada hal-hal yang haram. Dan kata Nabi SAW, nantinya kemaluannya lah yang akan memutuskan apakah dia akan terjerumus ke zina yang besar atau na'udzubillah yang lebih parah daripada itu, atau dia tidak jadi melakukannya. Ma'asyiral muslimin, orang-orang beriman adalah orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya, yang di zaman sekarang orang-orang menganggap lumrah ketika laki-laki perempuan berjalan bersama, menjalin hubungan cinta tanpa didasari hal-hal yang dihalalkan dalam syariat, dengan kata ta'aruf atau sedang tunangan dan lain sebagainya, lalu membuat mereka boleh melakukan segala sesuatu. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga kemaluan kita dan menjaga putra-putri kita. Jangan meremehkan masalah ini, karena kehancuran suatu generasi diakibatkan karena perzinahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, berikutnya ciri orang beriman yang selanjutnya adalah mereka menjaga kemaluannya kecuali ala azwajihim, kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Yani zaman dulu ketika masih ada hukum perbudakan, maka seorang tuan laki-laki boleh melampiaskan syahwatnya kepada budak perempuannya, dan tidak sebaliknya. Tuan perempuan menyalurkan syahwatnya ke budak laki-laki, tidak demikian. Yang boleh hanya seorang laki-laki atau tuan laki-laki menyalurkan syahwatnya kepada budak perempuannya, dengan syarat budak perempuan tersebut benar-benar milik dia, bukan milik bersama atau ada saham orang lain dalam budak tersebut. Karena ini sama saja seorang istri yang memiliki dua suami, yang itu tentu dipertentangkan dalam Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, ya, yakni dia menyalurkan syahwatnya bukan ke istrinya, bukan ke budaknya, maka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang berusaha untuk menabrak batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahmakumullah, selanjutnya ciri orang yang beriman yang berikutnya di ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, menunaikan amanah dan janji-janjinya. Orang-orang yang beriman yang merupakan calon-calon pewaris surga, ketika mereka diberikan amanah, diberikan suatu tugas, diembankan kepadanya suatu jabatan, ma'asyiral muslimin, dia senantiasa menunaikannya dengan baik.
Ketika dia berjanji, dia berusaha untuk menepatinya. Karena orang-orang yang tidak menunaikan amanah, tidak menepati janji, merupakan orang-orang yang dalam dirinya ada sifat kemunafikan dengan nifaq asghar, kemunafikan yang kecil. Yang Nabi SAW bersabda, ciri-ciri munafik ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Jika dia dipercaya, dia khianat. Yang munafik-munafik kecil ini, jika terus-terusan dipelihara, akan menghantarkan kepada nifaq akbar, kemunafikan yang besar, yang menyebabkan pelakunya na'udzubillah berada dalam fid-darkil asfali minan nar. Orang yang berada dalam kemunafikan yang besar, calon kampungnya di akhirat adalah keraknya api neraka. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa memelihara salatnya, yakni yudawimuna 'alaiha fi awqatiha wa hududiha wa asyratiha wa arkaniha. Orang-orang yang senantiasa menunaikan salat dan menjaga waktu-waktunya, batasan-batasannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Bukan sekedar yang penting saya sudah sholat, tidak. Dia senantiasa memperhatikan syarat sah sholatnya, rukun-rukunnya, yakni gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya sudah benar atau tidak, kemudian waktu-waktunya, dan juga hal-hal yang harus dia tunaikan dalam sholat. Famadahahum bil khusyu'i bis sholat. Maka Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang beriman karena mereka khusyuk dalam sholatnya, wabil muhafadzah 'alaiha, dan karena mereka senantiasa menjaga sholat tersebut, waktu-waktunya dan lain sebagainya. Li'annahu la yatimmu amruhum illa bil amrain, karena tidak mungkin sempurna perkara ibadah mereka melainkan dengan 2 perkara, yakni ikhlas karena Allah dan mutaba'ah sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang kami sebutkan tadi jamaah sekalian, ciri-ciri orang beriman tadi yang menyebabkan mereka, kata Allah di ayat 10-nya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita semua bersemangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa khusyuk dalam sholat, senantiasa semangat dalam menunaikan zakat, menghindarkan diri dari obrolan dan perbuatan yang sia-sia, menjaga kemaluan, tidak terjerumus ke dalam zina maupun penghantar-penghantar menuju zina, dan senantiasa menjadi orang-orang yang menjaga sholat dengan cara memperhatikan batasan-batasannya, waktu-waktunya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatal dan sebagainya. Dengan begitu insyaallah, kata Nabi SAW, yang melakukan 10 ayat ini, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, besar harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bagus kualitas keimanannya, ketakwaannya. Sejatinya kita berjalan di muka bumi ini tidak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Kita semua sedang berjalan menuju calon kampungnya, apakah ke surga atau na'udzubillah ke neraka. Yang istiqomah di atas ketaatan dan meninggal di atasnya, insya Allah dicalonkan jadi calon penghuni surga. Yang sebaliknya pun demikian, na'udzubillah, akan dicalonkan menjadi calon penghuni neraka. Semoga apa yang kami sampaikan menyemangati untuk kita semua, dan kami akan membacakan risalah dan faedah-faedah yang selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kami sisakan waktu untuk tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan, berkenaan dengan materi kita maupun yang berkenaan dengan fikih puasa Ramadan, karena kita sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Baik, kami persilakan jika ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua yang hadir ini bisa memahami tentang fungsi dan tujuan kita. Akhir perjalanan adalah Allah SWT, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dan keluarganya dan kita semua nanti dimudahkan Allah bisa masuk surga tanpa hisab dan azab dan dijauhkan dari api neraka. Namun kita sekarang
mudik gitu. Dan itu kan makan waktu yang lama bagi orang Jawa itu. Nah pertanyaannya adalah di waktu-waktu itu kan waktu-waktu yang sangat mustajabah, yang tidak ada kota itu. Apakah ketika orang-orang yang saudara kita yang memang sedang sibuk atau bahkan berjalan ke pulau kampung itu juga bisa mendapatkan sebagaimana orang yang berketika dalam masjid. Baik. Di antara hal yang dipersiapkan oleh banyak kaum muslimin di negara kita di Indonesia ini adalah di bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang tidak terlalu fokus terhadap kualitas ibadah puasanya sudah diterima atau tidak, karena memang teorinya seharusnya seorang muslim semakin berganti hari di bulan Ramadan harus semakin sungguh-sungguh. Bahkan ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah, Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau beliau telah masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kiasan, yakni beliau tidak menggauli istri-istri beliau. Kemudian wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wajtahada, dalam riwayat yang lain wajadda, dan beliau sangat sungguh-sungguh. Nabi SAW terbiasa sungguh-sungguh, tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan di tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia, i'tikafnya bukan lagi 10 hari tapi 20 hari. Yang menunjukkan, kata Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, hendaknya seorang muslim semakin tambah usia semakin berusaha untuk lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan hendaknya kita semua menyemarakkan, meramaikan, bereuforia dengan menampakkan syiar-syiar Islam berupa ibadah-ibadahnya, meningkatkan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sebenarnya mubah, boleh-boleh saja, tapi dapat melalaikan kita dari menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kata para ulama, faman lam yadhfar fi Ramadan famata yadhfar, kalau di bulan puasa dia tidak beruntung, tidak menang, mau kapan lagi dia menang? Nabi SAW juga mengabarkan ada orang yang celaka ketika dakhala alaihi Ramadan hatta yansalih wa lam yughfar lahu. Ketika ada orang yang masuk ke dalam bulan puasa sampai bulan puasanya selesai tapi dosa-dosanya belum diampuni. Kenapa? Karena keadaannya di bulan puasa sama saja, tidak bertakwa kepada Allah, tetap bermaksiat dan lain-lain. Maka ma'asyiral muslimin, bagi yang punya kampung silakan pulang kampung dalam rangka silaturahim, dalam rangka menyebarkan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Namun kalau sekiranya memang ternyata jemaah sekalian, seorang muslim itu bisa menilai mana yang lebih bermaslahat. Kalau ternyata tidak terlalu bermaslahat, bahkan di sana akan ada hal-hal yang bermadharat dan lain sebagainya, maka ada baiknya kembali ke ayat yang pernah kita bicarakan di majelis ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekiranya seseorang tidak terlalu berhajat untuk safar agar dia bisa lebih fokus memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan, lakukan. Karena Ramadan hanya 1 bulan dalam setahun, dan belum tentu seseorang bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan untuk pulang kampung bisa di lain waktu, bisa di tanggal atau di bulan lain, sekiranya memang dia mendapatkan liburan di bulan lain. Bukan berarti tidak boleh. Ya silakan, bagi yang punya kampung, bagi yang punya orang tua di kampung, wajib silaturahim. Namun jangan sampai hal itu melalaikan kita dari tujuan utama kita sampai ke dalam bulan Ramadan, yaitu menjadi orang yang maghfurin, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dapat hadiah yang nanya. Fadil Taman. Oh, masyaallah. Bagian ada di ada. Itu yang menjawab. Di soal insyaallah. Baik. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan kami berikan hadiah kurma, hadiah, masyaallah. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri orang beriman penghuni surga dari surah Al-Mu'minun di 10 ayat pertamanya tanpa melihat catatan dengan hafalan. Baik, silakan. Kalau ada yang jawab buat saya hadiahnya ini.
Baik. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu, oh boleh ibu-ibu. Kalau ada. Ibu-ibu mana suaranya? Oh nggak ada suaranya. Ada ibu-ibu nggak? Kalau ada yang bisa jawab boleh silakan. Dapat kurma. Kurma masya Allah. Silakan. Bismillah. Pertama, menjauhi hal yang sia-sia. Menjauhi hal yang sia-sia. Yang kedua, menjaga lisan, menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga kemaluan dari zina. Taib. Yang ketiga, satu lagi adalah tidak berdusta. taib. Kemudian mereka gimana sholatnya? Jaga sholat kemalu. Selain menjaga sholat, menjaga waktunya, menjaga apanya? Jaga di masjid bisa. Boleh nggak sholat mikirin nanti di Oh, iya. warteg mau makan apa gitu ya? Harus fokus masalah. Fokus. Taib, masya Allah. Mereka akan menjadi pewaris surga. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fiikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir